Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat, hadirin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada rasa sadar di jiwa kita masing-masing untuk mendekatkan diri, bersujud kepada Allah, melakukan ketaatan kepadanya dalam rangka untuk merajut takwa, menjadi jembatan yang lurus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah takwa yang saat ini kita dapati walaupun secuil untuk sekedar pergi Jumat pun juga akan membimbing kita untuk senantiasa pergi ke masjid di setiap 5 waktu kali sholat. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat kali ini insya Allah yang akan menjadi judul khutbah kita yaitu membangun istana di surga, yang merupakan refleksi tafsir daripada surah Az-Zumar ayat 20. Dengarkan dengan baik. Membangun istana di surga. Saudaraku semuanya, andai engkau di dalam hidup ini adalah orang yang tertakdirkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang miskin, kau tak berharta sehingga kau tak mampu membangun rumah, apalagi untuk membangun sebuah istana untuk sekedar kehidupan sehari-hari, makan dan kebutuhan primermu, kau sangat susah untuk mendapatkannya. Lalu, haruskah kau kan bersedih? Apalagi sampai kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir itu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an sampai 10 kali berulang-ulang. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. 10 kali hanya dengan bahasa yabsutu. Apalagi dengan gaya bahasa yang lain. 10 kali mengatakan bahwa sesungguhnya inna rabbaka, inna Allah, sesungguhnya Allah memang menetapkan takdir kepada hambanya manusia itu. Ada yang dikayakan dan ada yang dicukupkan ataupun ada yang dimiskinkan. Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan an Ulumi Ta'wil Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menafsirkan surah, ketika Allah memfirmankan surah An-Najm, huwa aghna wa aqna, dialah Allah yang mengkayakan dan kemudian mencukupkan, maka artinya sesungguhnya Allah takdirkan kekayaan itu kepada setiap orang dan ada juga yang harus ditakdirkan kemiskinan itu kepadanya. Wallahu alim, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dan pantas bahwa itu yang terbaik untuknya. Nah, mungkinkah Allah memilihkan yang terburuk untukmu? Tidak mungkin. Andai kau miskin, bertanya lagi, mungkinkah itu adalah yang terburuk untukmu? Tidak. Sudah pasti itu yang terbaik dan itu pilihan Allah untukmu. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tahukah engkau bahwa sesungguhnya Allah tak pernah memandang dunia ini, sehingga kalaupun Allah Subhanahu wa taala tetapkan kemiskinan itu untukmu, maka Allah tak pernah merasakan ia menzalimi dirimu. Innallaha la yadhlum mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
sedikit pun Allah tak pernah menzalimi hambanya. Bila ternyata kau adalah orang yang susah dan orang miskin, itu berarti bukan karena kezaliman Allah kepadamu, dan kau bukan dizalimi sedikit pun sama sekali. Lalu kenapa aku dimiskinkan? Dengarkan ikhwan. Wa innal akhirata ladarul hayawan. Yang Allah inginkan kepadamu, bahwa sesungguhnya ada negeri yang terbaik, yang bila engkau menginginkan kekayaan hakiki, istana yang megah yang menjadi milik pribadimu, tetap akan diberikan oleh Allah kepadamu, yang walaupun kemudian istana murahan tidak diberikan untukmu di dunia, tapi kau diberikan hak untuk kemudian mendapatkan istana megah itu di akhirat. Nah, bila ternyata kau adalah orang yang kau merasakan dalam usiamu yang telah panjang, kau adalah orang yang ditakdirkan miskin itu, biarlah ternyata Allah memberikan banyak luang waktu, kesempatan pada dirimu untuk mendapatkan istana termegah di akhirat itu, yang tidak banyak modal untuk membangunnya, yang tidak banyak biaya yang harus kau pakai untuk membangunnya. Maka dengarkanlah, seberapakah indahnya istana yang akan diberikan kepadamu ketika engkau lebih memilih untuk membangun rumah dan istana di akhirat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum ghurafun wa min fawqiha ghurafun mabniyatun min tahtihal anhar tajri min tahtihal anhar wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Dengarkan kode awalnya. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum, akan tetapi bila engkau memilih jalan takwa, secara umum masih dengarkan, kau akan dibangunkan oleh Allah sebuah kamar, min fawqiha ghuraf, yang ternyata di atasnya lagi ada kamar. Berarti menunjukkan akan dibangunkan sebuah gedung yang sangat mewah untukmu, istana sangat mewah. Tajri min tahtihal anhar, yang saking mewahnya, saking lebarnya, dan saking besarnya, sampai ada air sungai yang bisa mengalir di bawahnya. Dengarkan ikhwan, uslub Al-Quran, teori Al-Quran di dalam berbicara. Mungkinkah ada rumah yang tidak mewah, tidak megah, tidak besar, bila kemudian di bawahnya bisa mengalir sungai? Sebesar-besar istana orang yang di saat ini, maka yang mengalir di dalamnya mungkin cuma seluas paret, seluas got, seluas siring. Tetapi Allah janjikan, sampai saking indahnya, saking besarnya, maka istana yang kau dapati itu adalah sungai yang mengalir di bawahnya. Masya Allah. Dengarkan. Yang kedua, surah Az-Zumar, surah Al-Ankabut, ayat 58. Walladzina amanu wa amilus salihati, orang-orang yang beriman dan beramal salih. Tadi orang bertakwa. Bila kau tempuh jalan takwa, bila kau tempuh jalan beriman dan beramal salih, masih isyarat. Lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Maka akan dibangunkan di surga untukmu ghuraf. Bahasa ghurafun berarti banyak-banyak kamar, menunjukkan sebuah istana besar, gedung besar yang banyak kamarnya yang bertingkat. Nah, mari kita dengarkan aslinya. Bagaimana penjelasan ulama tafsir? Di antaranya di sini adalah Al-Imam Ibnu Katsir, dan begitu juga Al-Syekh Mubarakfuri Al-Mubarakfuri dalam kitabnya tafsirnya Karimur Rahman. Tsumma akhbara an ibadi annahum lahum ghurafun fil jannah wa hiya al-qusuru asy-syahiqah. Yang dimaksudkan ghuraf kamar itu adalah sebuah gedung yang sangat
tinggi. Nah, sebuah gedung yang sangat tinggi. Ai tabaqun fauqa tabaq, di mana ia memiliki jenjang tingkat terus ke atas. Muhakkamatun muzakhrafatun aliyatun, yang kemudian memiliki tingkatan yang penuh dengan hiasan, yang penuh dengan relief, yang penuh dengan hiasan-hiasan dinding yang sangat megah dan sangat tinggi. Tak ubahnya bila kita ingin gambarkan kepada istana dunia sebagaimana istana yang dimiliki oleh Raja Salman, istana yang di laut yang sangat megah sekali, istana di dalam air, tidak usah, tidak terbayangkan oleh kita karena kita tidak boleh ke sana. Cukup kita di Hotel Zamzam, Zamzam Tower, maka ternyata di situ akan kita jumpai ratusan ribuan kamar di dalam, bahkan banyak hotel yang ngontrak di dalam. Ternyata dalam satu gedung besar itu banyak hotel di dalam, sehingga kita tidak menyangka kalau ternyata kita nginap di situ tapi di hotel lain, bukan di Zamzam Tower namanya. Saking banyaknya kamar di dalam sehingga banyak-banyak pula hotel di dalam. Nah ikhwan, ternyata itulah gambarannya. Istana seperti itu akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita tempuh jalan takwa dan bila kita tempuh jalan amal soleh yang bagaimana. Dengarkan dulu lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tahukah Anda, di depan istana yang akan kita dapati itu akan ada kemah-kemahan kecil diletakkan oleh Allah di depannya. La khaymatan min lu'lu'ah wahidatin mujawwafah. Ada kemah, sebuah bangunan dari mutiara yang dibolongin tengahnya. Lalu kemudian tuluha sittuna mil, yang panjangnya sampai 60 mil. 60 mil. Mutiara besar dibolongin tengahnya, panjangnya sekitar 60 mil. Fiha ahluna yatufu alaihim almu'minun. Dengarkan. Dan di dalamnya ada pelayan-pelayan bidadari yang sekaligus menjadi istri untuk kita, yang bisa kita gilir satu-satu untuk kemudian kita nikmati. Fala yara ba'duhum ba'da. Dan kemudian walaupun engkau telah menggilirnya, maka satu tidak bisa melihat yang lain, yang lain lagi tidak bisa lagi melihat yang lainnya ketika engkau bercampur dengannya. Nah, itu dia. Dan kemudian kita singkat. Dan gambaran berikutnya adalah yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal ara'ik nikmat thawab wa hasunat murtafaqa. Lalu kau di mana? Ternyata kau hanya duduk di singgasana yang tinggi di dalam dengan memakai pakaian sutera tipis dan sutera tebal yang dihiasi dengan berlian yang sangat mahal sekali. Dan kemudian kau duduk di situ menikmati segala kenikmatan di dalamnya sekehendak hatimu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari jalan Ali bin Abi Thalib, inna fil jannah laghurafan yura butuluha min dhuhuriha wa dhuhuriha min butuliha. Kamar itu, istana itu, kata Rasulullah SAW, ketika engkau berada di dalamnya, maka akan terlihat tembus keluar. Dan ketika kau berada di luar, maka akan terlihat tembus ke dalam. Itu istananya. Berarti rumah kristal, seperti gedung bangunan kristal yang tak ada di bumi. Dengarkan lagi. Sampai saking indahnya. Inna ahlal jannati latarawunal ghurfata fil jannati kama tarawunal kawakib fis sama. Penduduk-penduduk yang ada di surga itu akan melihat istana yang diberikan kepadamu bagaikan melihat bintang timur yang bagus, yang besar di langit. Saking tingginya dan saking bagusnya dan saking mulianya ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengarkan.
itulah yang akan engkau dapati. Untuk siapa? Untuk semua yang menempuh jalan takwa dan amal saleh. Yang menempuh jalan takwa dan amal saleh yang bagaimana? Akan kita jawab pada khutbah yang kedua. Tentu saja, walaupun engkau orang yang ditakdirkan miskin di dunia, tapi engkaulah sesungguhnya yang diberikan kesempatan besar oleh Allah untuk meraihnya. Dengarkan, siapakah yang meraih ini semuanya? Orang takwa yang bagaimanakah? Orang beramal salih bagaimanakah? Mari kita jawab pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Bila Anda bertanya, siapakah yang mendapatkan istana mewah itu? Jawabnya, seperti itu pula lah yang ditanyakan oleh para sahabat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis. Dengarkan, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abu Hurairah, faqalu, mendengar berita tentang indahnya istana itu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ulaika an-nabiyun, apakah yang mendapatkan istana megah itu adalah para nabi? Ya, benar. Qala bala, ya. Dengarkan berikutnya, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya. Sumpah Nabi, sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Siapa lagi yang dapat? Wa aqwamun amanu billahi wa saddaqur rusul. Yang mendapatkan adalah mereka orang-orang mukmin yang betul-betul membenarkan, membaguskan ketauhidannya dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah, dan betul-betul mengikuti petunjuk nabinya di dalam beribadah. Karena itu, dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing dengan tegas di sini bahwa orang yang mendapatkannya, syarat yang pertama yang mendapatkannya, benarkan manhajmu dalam beramal. Bila engkau beribadah, ikhlaslah karena Allah. Bila engkau beribadah kepada Allah, benar-benar harus berada dalam bimbingan dan petunjuk nyata Rasulullah SAW. Bila engkau beramal tidak di atas petunjuk nabimu, maka kau takkan pernah mendapatkan istana itu. Karena itu kita di sini menegakkan dakwah salaf. Jangan pernah beramal kecuali betul-betul amalan itu diamalkan oleh Nabi. Singkatnya, karena tak mungkin engkau akan mendapatkan istana itu bila amalanmu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan lagi. Berikutnya, berdasarkan riwayat dari jalan Ali bin Abi Thalib, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad pula, seorang Arab gunung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan perihal istana itu akan dimiliki siapa. Faqala A'rabi, seorang Arab gunung, seorang yang jauh di desa, di dusun, bertanya, liman hiya ya Rasulullah, siapa yang akan mendapatkannya? Dengarkan dengan baik. Berikutnya, liman atobal kalam, yang betul-betul menjaga mulutnya
tidak jahat pada diri sendiri dengan mulutnya, tidak kasar, tidak bengis atau kalam, dan menjaga mulutnya daripada menjahati orang lain. Bila mulut tak mampu dijaga, tidak beradab pada diri sendiri dan tidak beradab kepada orang lain, jangan pernah berpikir dan berharap untuk mendapatkan istana ini. Dengarkan, makanya jaga. Jangan sampai mulut kita menyakiti hati orang, menjadikan orang harus jadi jelek dalam pandangan manusia karena mulut kita. Kita akan gagal menjadi pemilik istana itu. Kita lanjut. Siapa lagi? Wa at'amat ta'am. Pemiliknya lagi adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Karena itu, walaupun kamu orang miskin, maka jangan pernah berpikir, aku udah usah ngasih makan ke orang lain, aku udah usah bersedekah. Jangan. Anggaplah itu kamu lagi membeli semen, lagi membeli behel, lagi membeli besi untuk membangun istana di surga. Karena di antara untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan istana itu, kau juga harus sebagai pemberi makan kepada orang lain. Apalagi kau adalah orang kaya. Berikutnya, wasalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Syarat berikutnya yang mendapatkannya adalah orang yang suka bangun sholat malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Sholat yang bagaimana? Kau bangun untuk sholat 11 rakaat, iya. Kurang dari 11, iya. Kurang terus, kurang. Pokoknya kau bangun sholat malam. Mungkin cuma 2 rakaat tahajudmu. Mungkin kamu cuma witir 3 rakaat. Atau waktu habis sehingga kau hanya sekedar witir 1 rakaat. Yang jelas adwabuhu wa inqal. Kau tetap sholat malam terus menerus. Walaupun hanya 1 rakaat. Itu yang dicintai oleh Allah. Kau akan mendapatinya. Dan kemudian yang terakhir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari jalan Abu Malik Al-Asy'ari, dikatakan tambahan wa taba'as siyam. Wa taba'as siyam artinya kamu ikutkan siang harinya. Kau adalah seorang yang senantiasa berpuasa sunnah. Inilah arti walladzina taqau walladzina amanu wa amilus solihat lahum ghuraf. Orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan istana ini. Orang yang bertakwa yang bagaimana? Yang jelas manhajnya. Bila beramal betul-betul manhajnya berdasarkan manhaj Rasulullah dan para sahabat. Tidak melakukan syirik lagi, menjauhi segala kesyirikan, ikhlas dalam beribadah, tidak lagi menjauhi hal yang bidah-bidah dalam beramal. 2, menjaga mulut, jangan sampai mulutnya mengotori dirinya sendiri dan menghancurkan martabat orang lain. 3, yang berikutnya adalah suka memberi makan kepada orang lain, suka memberi makan kepada orang lain, bersedekah sebisa dan semampu yang ia beri. Dan kemudian yang keempat, dia bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam. Dan yang kelima, dia berpuasa sunnah di siang harinya. Mudah bukan? Bila mendapatkan istana dunia, biaya besar yang tak mungkin untuk bisa kita kumpulkan. Karena untuk membangun rumah biasa aja kita tak sanggup. Ternyata kemiskinan kita, kesusahan itu membuat Allah berikan banyak kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan ini. Sehingga kitalah yang punya luang waktu, punya kesempatan waktu yang banyak untuk membangun istana di surga dengan 5 amalan yang telah ditetapkan ini. Nah, karena itu ikhwan, janganlah pernah bersedih hati. Siapapun engkau yang merasa dirimu ditakdirkan miskin, berarti Allah menginginkan kesempatan itu agar engkau jadikan kesempatan waktumu untuk mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk membangun istana di akhirat tadi hanya dengan 5 material bangunan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemampuan semua kepada kita untuk membangunnya, dan semoga istana megah itu betul-betul akan menjadi milik kita, dan singgasana itu akan kita tempati dan kita akan duduk bersemayam di dalamnya. Demikianlah khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Warina wa nasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Siapa yang menjadi